Selamat malam jemaat-jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat-jemaat Sosyanim atau pendengar lainnya yang saat ini mengikuti renungan rohani Sosyanim. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita saat ini mengambil kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali renungan malam ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas kasih setia yang besar dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Malam ini kami mau lagi melekatkan kehidupan kami di dalam Engkau. Melalui renungan saat ini, biarlah kami boleh tinggal terus dalam firman-Mu, dan firman-Mu ada tetap dalam hati kami. Singkapkan rahasia firman-Mu sehingga kami beroleh pengertian yang sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita boleh sampai di penghujung bulan Juli ini. Tantangan sehari-hari yang kita dapat lalui sampai di hari ini tanggal 30 Juli. Dan besok satu hari lagi di bulan Juli ini akan kita akhiri dengan beribadah di dalam rumah Tuhan. Amin. Karena kita sadari bahwa memang semua hanya karena kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan datang melalui kitab Nabi Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, menghadapi pergumulan hidup hari-hari yang firman Tuhan sudah katakan, kesukarannya akan terus bertambah-tambah karena memang Tuhan sedang terus menggenapi firman-firman-Nya. Namun biarlah firman Tuhan saat ini terus menguatkan kita agar selalu mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi andalan kita, jaminan, pemberi rasa aman, dukungan kita yang paling utama, di mana kita menaruh segala harapan-harapan kita. Namun bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan? Yang pertama, dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, yang pertama ini, kita perlu mengenal Tuhan. Ya, karena Tuhan akan menjadi andalan kita. Ada begitu banyak yang Allah nyatakan baik secara langsung dalam firman-Nya atau melalui kisah-kisah yang Alkitab tuliskan bagi kita untuk kita baca atau seperti saat ini kita dengarkan, agar kita dapat mengenal bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, tidak ada bandingannya. Dia sumber hayat kita, segala-galanya. Bahkan kisah-kisah ini pun sudah senantiasa ya ditanamkan sejak anak-anak dalam kelas-kelas sekolah minggu. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan? Ya, ada satu ayat di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, di mana kita dapat mengenal Allah yang hebat itu, ya, dan disitulah firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 tadi katakan akan ada iman, ya, percaya yang timbul dari saat kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Ibrani 2 ayat yang pertama menjadi perhatian kita. Bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan? Ini harus menjadi perhatian kita. Kita harus lebih teliti, kata Ibrani 2 ayat 1, harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Bukan hanya mendengar dan membiarkan berlalu, ya, tapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak suara-suara yang dapat kita dengar, tapi firman Tuhan perlu kita dengarkan dengan sungguh-sungguh hingga iman itu, percaya itu akan timbul. Kita percaya, wah, Allah luar biasa. Wow, Allah itu hebat, dahsyat. Oleh sebab itu Mazmur 119 ayat yang 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janji Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Saat kita mendengar dengan sungguh-sungguh harus ada iman yang timbul.
Nah, biarlah saat ini, saat kita mendengar atau memperhatikan firman Tuhan malam hari ini atau melalui renungan kita sehari-hari, ya, dalam ibadah-ibadah persekutuan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dapat mengenal Tuhan dengan segala kedahsyatannya dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan segala kehebatannya juga dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, seperti firman Tuhan katakan, kita akan sungguh mengalami diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkat yang luar biasa mari kita perhatikan di dalam Yeremia 17 tadi. Namun kita lanjut pada ayat yang ke-8. Apa yang akan terjadi saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita menaruh harapan kita kepada Tuhan yang kita kenal, yang kita percaya. Ayat yang ke-8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Wah, ada sukacita, berkat sukacita ya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Wow, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun yang kering bahkan ya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, puji Tuhan. Inilah berkat yang akan menjadi bagian orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita terus melekat kepada Tuhan, terus belajar mengandalkan Tuhan. Sekalipun banyak mungkin ya secara fisik yang dapat kita mungkin andalkan, tapi firman Tuhan memberi kita peringatan, teguran atau pesan malam hari ini. Jangan andalkan yang lain. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-5, satu bahaya ya, ketika ayat yang ke-5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri bahkan, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Satu keadaan yang tidak perlu kita alami saat kita mengandalkan Tuhan. Ya, mari perhatikan berkat-berkat yang Tuhan mau sediakan dalam kehidupan kita. Bagaimana ada sukacita ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow, gak pernah berhenti ya, akar-akarnya boleh beroleh makanan-makanan yang terbaik, tidak mengalami datangnya panas terik. Tetap hijau daunnya, tetap menghasilkan buah-buah meskipun di masa-masa yang sukar. Haleluya. Dan biarlah ini menjadi hal yang kita perhatikan dan boleh kita lakukan. Menghadapi hari-hari ke depan, jangan lupa, mari diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, andalkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah renungan malam hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, kekuatan bagi kami, dan biarlah saat kami mendengar firman malam hari ini, ada iman, percaya kami semakin dikuatkan tentang Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu setia, yang terus mau menguatkan kami, mau memberkati kami, mau memberikan kehidupan dalam segala kelimpahan yang ada. Karena itu berkati kami dengan sukacita, kekuatan, damai, sejahtera, hal-hal yang kami perlukan untuk kehidupan kami saat-saat ini. Tuhan Yesus, kami andalkan Tuhan, kami menaruh harapan kami kepada Tuhan untuk keluarga kami, untuk segala permasalahan kami, untuk apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Kami tidak lupa untuk terus senantiasa mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Kami tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa dan supaya kami belajar terus melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sosyanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati.
gerejaku adalah rumahku.